Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16, kita baca firman Tuhan dalam ibadah Rabu pada sore hari ini dengan satu topik khotbah, menjadi Kristen yang berbuah. Menjadi Kristen yang berbuah. 2-3 mulai. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan ingin kita menjadi orang Kristen yang hidupnya berbuah. Tadi dalam pujian untuk membuka firman Allah disampaikan hidup ini adalah kesempatan. Karena itu kesempatan yang ada, kita harus gunakan dengan sebaik mungkin. Sebab hidup manusia itu bukan tentang berapa lama dia hidup, melainkan apa yang ia sudah lakukan, apa yang ia sudah kerjakan. Banyak orang hidup lama, saudara ya, 100 tahun lebih. Kita melihat ada orang-orang tua yang usianya bahkan mencapai sampai 180. Tetapi saya dan saudara, kita hidup di dunia, kita bicara tentang makna. Apakah saya dan saudara hidup kita menjadi bermakna bagi orang lain apa tidak? Jadi hidup ini adalah kesempatan. Paulus berkata, karena itu bagiku hidup adalah untuk memberi buah. Jadi yang terpenting, hidup itu bukan berapa lamanya seseorang itu hidup, melainkan apa yang saya dan saudara kita kerjakan, apa yang sudah kita berikan bagi sesama. Jadi Kristus mau saya dan saudara menjadi orang percaya, kita harus menghasilkan buah. Menghasilkan buah artinya kita bermanfaat bagi orang lain. Allah marah kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka menghasilkan buah, namun buah mereka adalah buah yang asam, buah yang tidak bisa dinikmati. Jadi saya dan saudara, kita harus menghasilkan buah. Dan buah itu harus manis. Buah itu harus dinikmati oleh banyak orang. Jangan seperti bangsa Israel, mereka berbuah, tetapi buah yang mereka hasilkan adalah pemberontakan. Mereka tidak mengandalkan Tuhan, bahkan mereka seringkali menolak Tuhan, tidak mengikuti dan menuruti titah Tuhan. Itu yang dimaksud dengan buah mereka adalah buah yang asam. Allah marah kepada bangsa yang satu ini, bangsa pilihan. Jadi hidup bagiku adalah memberi buah, kata Paulus. Menjadi orang Kristen yang menghasilkan buah. Kita harus berbuah. Lihat pohon, kalau tidak berbuah, yang punya pohon juga, wah dia jengkel. Mau tak mau harus tebang saja. Sebab kalau tidak percuma. Dia tumbuh di depan rumah. Kan capek juga kalau tiap hari kita sapu dia punya sampah. Tapi coba kalau dia berbuah, biar kita lagi menyapu tidak jadi masalah. Kita senang, yang penting menghasilkan buah. Biar kita lagi bersihkan, menyapu, dia punya daun-daun yang berguguran, tidak. Tapi coba kalau sudah tidak menghasilkan, hanya bikin kotor halaman, ya, mau tak mau harus ditebang saja, dipindahkan dan lengserkan dari tempat itu. Jadi saya dan saudara harus menghasilkan buah. Berapa banyak petani begitu rindu supaya apa yang ia tanam bisa menghasilkan buah. Kita sebagai orang percaya juga rindu supaya hidup kita bermakna, dan itu menjadi tujuan Tuhan. Karena itu firman Allah berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Kristus menetapkan kita dengan satu tujuan, supaya kita hidup bermakna, supaya kita hidup menjadi berkat. Kita hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kita menghasilkan buah. Tuhan memberkati kita supaya berkat yang Tuhan berikan pada kita, kita juga bisa berikan kepada orang lain.
Jadi saya dan saudara, kita bisa melayani orang lain dengan apa yang Tuhan berikan. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 2, firman Allah di sana dikatakan, lalu ia menunjukkan kepadaku suatu air kehidupan, suatu sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ada pohon yang menghasilkan buah, daunnya bisa dipakai untuk mengobati sakit penyakit. Dia selalu berbuah di setiap musim. Kita lihat di situ luar biasa. Jadi Kristus akan memberkati kita tatkala kalau kita hidup juga menjadi berkat. Kalau kita hidup tidak menghasilkan buah, kita hidup tidak menjadi berkat, wah, apa bedanya saya dan saudara dengan orang dunia? Apa bedanya kita dengan orang yang tidak kenal Tuhan? Jadi mesti ada perbedaan. Kita mesti tampil beda. Orang Kristen pada umumnya dikenal karena kasihnya. Bisa melayani, bisa mengampuni, bisa berbuat baik, semua karena dari kasih. Siapa yang kita ikuti dan siapa yang menjadi teladan kita dalam hal perihal kasih adalah Tuhan. Kristus yang harus kita ikuti. Jadi yang menjadi teladan kita adalah Yesus Kristus. Karenanya firman Allah berkata, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi untuk menghasilkan buah. Jadi buah-buah yang kita harus hasilkan ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ada kelemah lembutan, ada kesabaran di sana. 9 buah roh itu harus kita miliki. Buah-buah ini yang harus nampak dalam diri kita. Penguasaan diri, semua ada di sana. Ada kasihnya juga di sana. Jadi harus ada di dalam diri kita sebagai umat Tuhan. Kita lihat dalam bacaan ini, saya akan kaitkan dengan salah satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Yusuf. Kita lihat di dalam Kejadian 49 ayat 22 sampai dengan 24. Bagaimana supaya saya dan saudara menjadi Kristen yang berbuah? Dan kekristenan kita akan dikaitkan dengan seperti Yusuf, pribadi seorang anak muda yang dipakai Tuhan, yaitu adalah Yusuf yang akan kita pelajari. Bagaimana supaya kita bisa berbuah? Kejadian 49 ayatnya yang ke-22 sampai 24. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada matahari. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Pada ayat di atas dikatakan Yusuf seperti pohon buah-buah yang muda. Kita harus memiliki kehidupan yang seperti Yusuf, yaitu hidup seperti pohon yang berbuah, memberikan manfaat bagi banyak orang. Kehidupan kita harus mencerminkan ada Kristus di dalam hidup kita, ada Kristus di hati kita. Karena orang bisa melihat Tuhan lewat penampilan dan gaya hidup kita. Karenanya saya katakan, jika di Alkitab ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, maka ada Injil yang kelima, yaitu saya dan saudara. Firman Allah berkata kita adalah suratan yang terbuka dan bisa dibaca oleh semua orang. Bagaimana orang kenal Tuhan, begitu juga orang lihat kita. Orang sekarang kebanyakan menjadi batu sandungan, sehingga tidak jadi contoh. Kenapa orang tidak ke gereja? Karena dia lihat perangai, perilaku majelisnya kurang pas. Kenapa orang enggan dan tidak suka datang ibadah? Dan banyak kali orang keluar gereja karena mereka melihat, wah,
tingkah laku daripada rohaniwan yang ada di gereja itu sendiri tidak jadi contoh dan tidak jadi berkat. Jadi kehidupan kita harus mencerminkan siapa Kristus itu yang sesungguhnya. Kita adalah suratan yang terbuka. Kita adalah bau harum. Orang sehingga mengenal Kristus lewat tingkah laku kita. Orang mengenal Tuhan lewat apapun yang kita kerjakan. Firman Allah berkata, baik dalam perihal makan pun saya dan saudara harus memuliakan Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan, entah itu makankah, minumkah, apapun, firman Allah berkata, semua harus dikerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi dalam hal makan saja kita harus jadi berkat, apalagi dalam hal tindakan, apalagi dalam hal melayani. Saya dan saudara mesti menjadi contoh. Kita lihat seperti Yusuf, dikatakan dia seperti pohon buah-buahan yang muda. Ada perumpamaan yang menarik tentang pohon. Apalagi pohon itu adalah pohon yang berbuah. Kita lihat pohon tidak pernah tersinggung ketika buahnya dipetik. Apalagi dilempar, saudara. Dia tidak pernah tersinggung. Pohon juga kita melihat bahwa pohon tidak makan buahnya sendiri. Pernah saudara lihat pohon dia telan buahnya sendiri? Tidak ada. Pohon itu adalah gambaran, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dia berbuah. Pertanyaannya ketika pohon mangga dia berbuah, pertanyaan siapa yang nikmati buahnya? Manusia, bukan dia. Pernah kau lihat pohon dia telan buahnya sendiri, makan buahnya sendiri? Sehingga kita lihat, wah, buah mangga tinggal kulitnya di atas atau tinggal bijinya yang bergelantungan. Karena pohon yang makan buahnya sendiri. Kan tidak ada. Jadi pohon saja memberikan dampak positif. Dia menjadi berkat bagi banyak orang, setiap orang yang ingin makan buahnya. Jadi pohon tidak pernah tersinggung ketika dilempar. Pohon tidak pernah marah ketika buahnya dipetik. Pohon tidak memakan buahnya sendiri, tetapi itu dia berikan untuk manusia. Nah, kita belajar di sini tentang Yusuf. Bagaimana supaya kekristenan kita hidup menjadi berkat, berbuah bagi Tuhan. Yang pertama, saya dan saudara harus melupakan masa lalu. Kita harus melupakan kepahitan apa yang pernah terjadi di masa yang lampau. Kita lihat seperti Yusuf. Siapa yang tidak kenal pribadi yang satu ini? Dia lahir di tengah-tengah keluarga yang disharmonis, yang tidak harmonis sekali. Karena dia mendapatkan ancaman dari kakak-kakaknya sendiri. Dia anak yang paling tertolak dalam keluarga. Jadi Yusuf lahir dari keluarga yang tidak harmonis, boleh saya bilang begitu. Karena dia dimasukkan di sumur, dijual ke Mesir, bahkan dia difitnah, masuk penjara. Wah, luar biasa. Itu kepahitan secara manusia. Orang akan muncul kepahitan, akan muncul dendam. Dia akan dendam kepada saudara-saudaranya sendiri. Dia akan menaruh kebencian. Pasti dia akan berkata, ingat satu kali waktu, ketika saya dapat kuasa habis kalian. Tunggu saja pembalasanku. Saya sebagai adik tidak apa-apa. Tapi nanti ada waktunya. Saya akan membalas. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Bahkan sekalipun dia mendapatkan posisi orang nomor 2 di Mesir setelah Raja Firaun. Sehingga Raja Firaun berkata, apapun yang orang ini ngomong, rakyat semua harus ikut dia. Pokoknya Yusuf mau perintah ini, perintah itu, orang semua ikut. Kenapa? Karena dia menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Siapa yang bisa lawan dia? Sehingga terjadi kelaparan melanda sampai masuk di wilayah Israel. Yakub ayah mereka berkata, kita punya perbekalan makanan sudah habis. Kalian ke Mesir. Aku dengar ada seorang yang mengelola makanan di sana begitu penuh dengan hikmat Tuhan. Dia tidak sadar itu anaknya sendiri, anak yang paling bongso bernama Yusuf. Aku dengar di Mesir ada perbekalan makanan yang telah dikelola oleh seorang anak Tuhan. Sehingga Yusuf menjadi orang paling terkenal. Hikmat yang Tuhan berikan pada kakak-kakaknya ke sana bawa karung untuk pergi membeli makanan ke Mesir. Dia kenal, ini orang-orang ini yang jual saya. Saudara-saudara, habis kalian.
Tapi dia tidak lakukan itu. Berapa lama dia suruh pengawal? Tangkap dan masukkan penjara. Tapi dia tidak pakai prinsip itu. Dia punya hati yang mengampuni. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita bisa berbuah? Kita dikatakan seperti pohon buah-buahan yang muda seperti Yusuf. Yang pertama, kita melupakan kepahitan masa lalu. Yusuf merangkul kakak-kakaknya. Firman Allah berkata dia tidak tahan dan tidak tega. Dia melihat adiknya Benyamin. Karena setelah dia rupanya ada adiknya lagi, yaitu Benyamin yang paling bontot. Dia tidak kuasa menahan tangis, menahan air mata ketika melihat adik yang satu ini. Sehingga dia berterus terang, akulah Yusuf yang telah kalian jual itu. Dia memeluk dan merangkul kakak-kakaknya. Mereka saling tangis bertangisan. Dia berkata, tidak usah kalian bersedih dan bersusah hati ataupun takut kepadaku. Karena manusia boleh mereka-rekakannya yang buruk bagi sesama, tetapi Tuhan bisa mengubahnya itu menjadi kebaikan. Yusuf diberkati Tuhan karena dia melupakan kepahitan. Berkat Allah jauh dari setiap hati yang menaruh kepahitan. Saudara lihat orang yang menyimpan dendam dan kepahitan, berkat Tuhan tidak mengalir buat dia. Kita belajar mengampuni. Kita melihat apa yang pernah terjadi di masa lampau, yang itu hanya bikin saya dan saudara hati sakit. Kita lupakan. Kita buang semua itu. Kita mengarahkan pandangan kita bahwa hanya pada Tuhan saja ada pemulihan, pada Tuhan saja saya dan saudara akan terima berkat Tuhan. Jadi kita buang masa-masa yang lampau yang hanya bikin sakit hati. Ibrani 12 ayatnya yang ke-15, firman Allah berkata, jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kepahitan itu rupanya dia menimbulkan permusuhan. Dia menimbulkan apa? Kerusakan yang sangat hebat. Dia menimbulkan juga kerusuhan. Akan muncul perbantahan. Jadi akar kepahitan kita singkirkan. Kita lupakan kepahitan-kepahitan yang ada, supaya kita melihat berkat Tuhan, supaya kita melihat pertolongan Tuhan. Ratapan 3 ayat 19 dan 20 sampai 23 juga di sana dikatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Jika saya dan saudara mau diberkati, kita ingat kebaikan Tuhan. Pemazmur berkata, aku seperti memakan ibu, seperti memakan racun yang mematikan. Bila aku hanya mengingat hal-hal yang sulit, hal-hal yang itu hanya membuat hati saya dan saudara terluka. Tetapi kalau kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, jangan hitung masa lalu, tapi kita hitung berkat Tuhan. Kita hitung pertolongan Tuhan. Kalau kita hanya duduk menyesali nasib, kita hanya duduk tertunduk mengingat-ingat nasib kita, wah, kita akan hidup jadi susah, saudaraku. Kita duduk hanya merenung, ya Tuhan hari ini mau makan apa. Tidak tahu apa ini yang akan terjadi lagi. Tapi coba kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, kita mengingat pertolongan-pertolongan Tuhan. Kemarin Allah sudah tolong saya, pasti hari ini juga Tuhan pasti akan tolong kita. Kalau kita hanya duduk merenung-merenung, menyesali diri, wah buat apa? Kita ingat-ingat kebaikan Tuhan saja lebih baik. Kalau kita hanya hitung-hitung masalah, saya dan saudara tidak akan maju-maju. Jadi kita ingat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan membuat saya dan saudara terus maju. Kita bersukacita, kita semangat melayani Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita hidup berbuah. Yang pertama, melupakan kepahitan di masa lalu. Yang kedua, saya dan saudara meminta pertolongan Tuhan di masa sekarang ini. Sekarang ini memang sukar, sekarang ini sulit, tapi kita minta pembelaan Tuhan.
Kita minta pertolongan Tuhan supaya kita melihat berkat Tuhan terjadi atas rumah tangga kita, berkat Tuhan terjadi atas pelayanan dan kehidupan kita. Kejadian 2:39 ayat 2 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia selalu berhasil, kata firman Allah. Bukan ia gagal, entar sedikit gagal, tetapi dia selalu berhasil. Kenapa? Karena dia melibatkan Tuhan. Dia meminta pertolongan Tuhan. Kalau dia hanya kepahitan dan ingat apa yang kakak-kakaknya lakukan buat dia, dia tidak akan maju-maju. Dia tidak akan berhasil. Kenapa? Karena kepahitan saja. Dia dirundung duka, dia dirundung kesedihan. Setiap hari hanya menyesal. Setiap hari hanya merenung akan apa yang telah dilakukan oleh kakak-kakak. Tetapi tidak, dia mengingat kebaikan Tuhan. Dia mengampuni dan dia meminta pertolongan Tuhan. Jadi bagaimana supaya saya dan saudara berbuah? Kita minta pertolongan Tuhan. Di masa yang sekarang ini, hidup sekarang ini, saudaraku, tidak mudah. Kita tinggal di tempat ini, kita tinggal di kota ini, di bangsa dan negeri ini, tidak mudah. Kita temukan juga kesulitan-kesulitan. Banyak hal yang saya dan saudara lihat. Hari-hari ini kesukaran demi kesukaran melanda hidup manusia. Sehingga kita lihat terjadi berbagai macam keonaran, berbagai macam hal-hal yang di luar pikiran kita. Orang bisa rela mencuri, orang bisa rela membunuh, tega membunuh satu dengan yang lain. Hanya apa? Hanya demi untuk sesuap nasi. Orang bisa mencuri. Kita meminta pertolongan Tuhan. Orang sekarang sulit, pekerjaan susah, pekerjaan sulit. Jadi karena itu saya dan saudara meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa, kita melibatkan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Keluaran 33 ayatnya yang ke-15, Musa berkata, berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita harus meminta pertolongan Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku akan utus malaikat Tuhan. Musa bilang tidak, harus Tuhan sendiri yang menyertai kami. Jadi kita minta pertolongan Tuhan untuk menyertai rumah tangga kita, menyertai masa depan anak-anak kita, menyertai pelayanan kita. Kita berdoa, libatkan Tuhan dalam pelayanan. Dalam khotbah minggu kemarin kita banyak doa. Bila perlu kita sertai dengan puasa, doa dan puasa, sehingga kita melihat mujizat Tuhan terjadi. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, tidak sulit. Karena Allah bisa buka jalan di mana saja. Allah bisa tolong kita di mana saja. Dia Allah yang luar biasa. Karena dia yang pegang kontrol, dia yang pegang kendali. Semua pekerjaan ada di tangan dia. Allah dengan mudahnya memberikan kita makan. Meskipun orang lain berkata cari makan sekarang sulit. Tetap berharap Tuhan. Musa berkata jangan suruh kami jalan kalau Tuhan tidak ikut serta. Betapa pentingnya penyertaan Tuhan. Kita berdoa untuk anak-anak kita supaya masa depan mereka ditolong oleh Tuhan. Kita doakan mereka, kita doakan rumah tangga kita, kita doakan pelayanan kita. Jadi yang kedua, saya dan saudara melibatkan Tuhan di masa sekarang. Dan yang terakhir, saya dan saudara percaya janji Tuhan untuk di masa yang akan datang. Janji Tuhan itu tidak pernah salah. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Rancangan Allah bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Masa depan anak-anak kita, masa depan pelayanan kita
masa depan saya dan saudara, masa depan kita semua ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Kalau saya dan saudara percaya akan janji Tuhan. Kalau kita percaya janji manusia, banyak kali kan orang kecewa karena menggantungkan percayanya kepada janji manusia. Kita bisa kecewa, saudaraku. Dia bilang, aku pinjam dulu uang, besok saya ganti, saya janji besok. Tunggu besok tidak muncul-muncul, saudara. Nanti minggu depan nanti minggu depan. Pasti ada, minggu depan itu sudah. Tidak usah ragu kakak, tunggu minggu. Tidak ada juga. Kita kalau percaya janji manusia kan, kita bisa kecewa. Akhirnya kita kecewa. Ya akhirnya kita bilang, ya Tuhan, lebih baik saya tidak kasih pinjam dia. Jadi karena itu tetap pegang janji Tuhan. Dia Allah yang tidak berdusta. Siapakah dia sehingga dia bisa gampang lupa? Apakah dia manusia? Allah bukan seperti kita. Dia tetap ingat janjinya. Jadi tetap percaya pada janji Tuhan. Dia akan memberkati saya dan saudara. Untuk hari depan kita taruhkan pada Tuhan. Jangan taruhkan pada manusia. Manusia terbatas. Jadi karena itu masa depan anak-anak kita, masa depan kita semua, kita gantungkan semua pada Tuhan. Kita berharap Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita, menjadi jemaat yang terus berbuah.